teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai etika dalam auditing. Selanjutnya yaitu mengenai definisi etika. Etika sendiri itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari konsep moral, baik atau buruk, serta prinsip-prinsip yang mengatur hak dan kewajiban moral. Etika dalam audit itu sendiri mengacu pada pola pikir dan perilaku, mematuhi peraturan dan standar yang relevan dengan cara yang metodis untuk secara tidak memihak mengumpulkan dan menilai bukti yang berkaitan dengan klaim mengenai kegiatan dan peristiwa ekonomi. Tujuannya itu untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan oleh individu yang berkualitas dan juga tidak memihak. Etika dalam audit terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, metaetika, yang melibatkan pemeriksaan konsep etika. Yang kedua, etika normatif, yang menitikberatkan pada penentuan nilai-nilai etika. Dan komponen yang ketiga adalah etika terapan, yang melibatkan studi tentang penerapan praktis prinsip-prinsip etika. Tujuan etika profesi akuntan. Seorang akuntan harus melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme setinggi-tingginya untuk mencapai tingkat kompetensi yang maksimal dan harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat umum. Dalam mencapai tujuannya, etika profesi akuntan memiliki 4 syarat yang mendasar yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu dapat dipercaya. Kepercayaan informasi dan sistem informasi ini akan sangat penting bagi masyarakat. Yang kedua, menunjukkan profesionalisme. Kita membutuhkan individu-individu yang mudah dikenali oleh pengguna jasa akuntansi sebagai ahli di bidang akuntansi. Yang ketiga, kualitas pelayanan. Terdapat tingkat jaminan yang tinggi bahwa akuntan memberikan semua layanan dengan standar kinerja yang terbaik. Yang keempat, kepercayaan diri. Pengguna jasa akuntansi harus mempunyai keyakinan akan adanya kerangka etika profesional yang mengatur pemberi jasa oleh akuntan. Selanjutnya ada prinsip dasar etika profesi audit. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI telah menetapkan kode etik akuntan di Indonesia yang mengatur tentang pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Akuntan profesional wajib berpegang pada prinsip dasar etika profesi yang dituangkan dalam kode etik akuntan. Yang pertama ada integritas. Integritas mengacu pada kualitas bersikap langsung dan jujur dalam semua situasi profesional dan juga dalam perusahaan. Yang kedua, objektivitas. Mengacu pada praktik menghindari bias, konflik kepentingan, atau pengaruh tidak semestinya dari pihak eksternal yang dapat mengalahkan pertimbangan profesional atau bisnis. Kemudian ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Secara khusus, hal ini mencangkup pemutakhiran keahlian dan kemampuan seseorang secara konsisten untuk menjamin bahwa klien atau pemberi kerja menerima layanan profesional yang sesuai dengan kemajuan terkini dalam praktik, peraturan, dan juga teknik. Dalam hal ini juga memerlukan tindakan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan teknik yang relevan dan standar profesional. Prinsip etika profesi yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional, menyatakan bahwa setiap akuntan harus menjunjung tinggi, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional untuk memberikan layanan profesional dan kompeten kepada klien. Selain itu juga melakukan uji tuntas dan ketelitian dalam mematuhi standar teknis dan profesional yang relevan saat memberikan layanan profesional. Kemudian prinsip kerahasiaan mengharuskan akuntan profesional untuk menahan diri dari berbagai informasi yang diperoleh melalui hubungan profesional dan bisnis dengan pihak ketiga, kecuali terdapat otorisasi yang jelas dan memadai atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya. Selain itu, akuntan tidak boleh mengeksploitasi informasi ini untuk kepentingan atau keuntungan pribadinya. Kemudian ada tanggung jawab profesi. Dalam menjalankan tugas profesionalismenya, setiap anggota harus secara konsisten menerapkan prinsip etika dan profesionalisme dalam segala tindakannya. Prinsip selanjutnya ada kepentingan umum.
Kepentingan umum setiap anggota wajib menjalankan fungsinya secara konsisten dalam parameter pelayanan publik, menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat, dan juga menunjukkan dedikasi terhadap profesionalisme. Kemudian ada prinsip profesional. Perilaku teladan dalam lingkungan profesional, setiap anggota wajib senantiasa menunjukkan perilaku yang menjunjung tinggi, cita profesional yang positif dan tidak melakukan perilaku yang dapat mempermalukan profesinya. Tanggung jawab ini meluas hingga melayani penerima, pihak ketiga, sesama anggota, staf, pemberi kerja, dan juga masyarakat umum. Kemudian ada Kode Etik Angkutan Indonesia. Di Indonesia, etika profesi mencakup seperangkat pedoman perilaku dan pola pikir individu profesional yang bertujuan pragmatis, realistis, dan juga idealis. Kode Etik Akuntan Indonesia ditetapkan dengan pembentukan kode etik dan ditegakkan melalui Deklarasi Etika Profesi Akuntan Indonesia. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia mencakup keseluruhan struktur dan juga prinsip. Selanjutnya ada aturan etika. Pedoman etika ini bersifat wajib bagi semua anggota kompartemen dan dirumuskan dalam pertemuan yang dihadiri oleh anggota kompartemen. Peraturan ini mengatur independensi, integritas, dan juga objektivitas, yang dimana seorang auditor dituntut untuk secara konsisten menjunjung tinggi pola pikir yang tidak memihak sebagaimana diamanatkan oleh persyaratan profesi angkutan publik. Pola pikir otonomi ini harus mencakup kebebasan yang nyata dan kemandirian yang dirasakan. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, anggota KAP harus memiliki kemampuan menjunjung tinggi kejujuran dan juga objektivitas, serta menghindari adanya konflik kepentingan dan mencegah terjadinya salah saji yang substansial agar penilaiannya dapat dikomunikasikan secara efektif kepada pihak lain. Staf auditor juga wajib memikul tanggung jawab atas evaluasinya yang akan dicatat dalam file audit. Kemudian ada standar dan juga prinsip akuntansi. Anggota KAP diwajibkan untuk secara konsisten mematuhi standar dan interpretasi akuntansi yang diterima secara universal yang dihasilkan dan disetujui oleh IAI. Secara umum, standar dalam prinsip akuntansi ini adalah yang pertama ada keahlian, yang dimana anggota KAP diwajibkan untuk menunjukkan kompetensi profesional ketika memberikan jasa profesionalisnya dan memastikan bahwa mereka bertindak dengan cara yang wajar. Yang kedua ada ketelitian, di mana anggota KAP harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh ketekanan dan juga ketelitian. Dan yang ketiga ada perencanaan dan pengawasan strategis. Anggota KAP wajib melakukan persiapan yang matang sebelum memberikan jasa profesionalnya dan mengawasi setiap pemberian jasa profesional secara menyeluruh dan tepat. Yang terakhir ada informasi. Anggota KAP harus memperoleh dan mengumpulkan data yang relevan dan sesuai untuk membangun landasan yang kokoh dalam menyampaikan kesimpulan atau saran mengenai pelaksanaan jasa profesionalnya. Aturan etika lainnya yaitu tanggung jawab kepada klien. Jadi, anggota KAP ini harus merahasiakan informasi klien, yang dimana mereka dilarang keras untuk mengungkapkan atau memberikan informasi pelanggan yang dianggap rahasia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tegas dari klien. Selain itu juga memiliki tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Rekan-rekan seprofesi mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik bidangnya dengan tidak melakukan tindakan atau perilaku yang berpotensi merugikan citra profesi. Selain itu juga ada tanggung jawab dan praktik lain. Yang pertama itu merusak kredibilitas tindakan dan perkataan. Anggota mempunyai tanggung jawab untuk mencegah tindakan dan atau ucapan yang dapat merugikan reputasi dan integritas profesinya. Yang kemudian ada periklanan, promosi, dan juga upaya pemasaran lainnya. Anggota KAP diperbolehkan mengiklankan atau mempromosikan jasa angkutan publik kepada kliennya sepanjang iklan tersebut tidak merugikan reputasi profesinya. Selain itu ada kompensasi komisi dan juga referensi. Kemudian penyebab terjadinya pelanggaran etika profesi.
Etika profesi itu sendiri adalah suatu pendirian moral yang menyangkut pemberian pelayanan profesional kepada masyarakat dengan adil dan berpengetahuan, memenuhi tugas sebagai kewajiban kepada masyarakat. Pelanggaran yang disebutkan dalam bidang hukum berkaitan dengan peraturan yang mengatur profesi, yang menetapkan hak-hak dasar dan memberikan aturan perilaku berdasarkan kode etik profesi. Terdapat berbagai sebab yang menyebabkan terjadinya pelanggaran etika profesi. Di antaranya, adanya pengaruh sifat kekeluargaan. Kode etik seringkali berbenturan dengan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dalam penerapannya. Hal ini disebabkan rasa tidak nyaman yang muncul saat berinteraksi dengan kerabat dekat. Akibatnya, ada kalanya kode etik dilanggar dan terjadilah nepotisme. Yang kedua, karena ada pengaruh jabatan. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua keputusan yang menguntungkan akan menghasilkan hasil yang positif. Memang benar, penyimpangan dari kode etik yang telah ditetapkan untuk mengambil keputusan yang menguntungkan berpotensi menimbulkan komplikasi tambahan. Biasanya, individu sering bertindak tanpa mempertimbangkan kode etik yang mendasarinya hanya berfokus pada konsekuensi positif dan negatifnya. Kemudian ada lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Sangat penting untuk meningkatkan kehadiran penegakan hukum di negara kita untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap kode etik di kalangan masyarakat umum. Selain itu, ada lemahnya kontrol dari masyarakat. Masyarakat juga harus berkontribusi dalam penegakan kode etik. Ketika individu menunjukkan sikap apatis, kemungkinan menyimpang dari prinsip-prinsip moral yang telah ditetapkan akan meningkat. Yang terakhir, adanya kurangnya sarana untuk menyampaikan keluhan masyarakat. Untuk mengatasi pelanggaran kode etik secara proaktif, disarankan untuk menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pandangannya terhadap layanan yang ada. Harapannya ini nanti masyarakat dapat memberikan tanggapan positif sehingga mengurangi terjadinya pelanggaran kode etik yang berlaku.